Kita sangat sulit untuk mengurusnya. Kalau kita mengurus ini, pasti minta persyaratan yang lain. Sementara di sana, kalau kita ada permintaan di Malaysia, ini, mereka memberi pertimbangan ataupun memberi surat keterangan apa yang surat persyaratan itu yang tidak ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Jom, di video kali ini teman-teman ada sebuah video kiriman daripada salah satu subscriber daripada negara Malaysia untuk reaction tentang salah satu pengakuan orang Indonesia yang benar-benar diberlakukan, dilayani dengan baik di Malaysia. Dan ini adalah jawaban dan ingin membungkam mulut si misteri teman-teman ya, yang mengatakan jangan ke Malaysia, Malaysia pelit, Malaysia begini dan begitu. Padahal faktanya sudah banyak loh teman-teman. Dan salah satunya adalah video ini. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Kita sangat sulit untuk mengurusnya. Kalau kita mengurus ini, pasti minta persyaratan yang lain. Sementara di sana, kalau kita ada permintaan di Malaysia, ini, mereka memberi pertimbangan ataupun memberi surat keterangan apa yang surat persyaratan itu yang tidak ada. Keputusannya untuk memiliki identitas negeri jiran dilakukan demi mendapatkan pekerjaan. Kami mempunyai IC, memang betul. Kami ada semua di sini, tapi untuk hidup kami. Nah, sebenarnya begini, bukan kami buat IC juga di Malaysia untuk apa. Tapi masalahnya begini, pekerjaan di sini tidak ada. Selama memiliki IC ini, apa saja fasilitas yang didapat dari Malaysia, Mas? Yang pertama itu bantuan dari lansia. Kedua, bantuan dari orang yang tidak mampu. Yang ketiga itu bantuan dari orang yang cacat. Dan juga bantuan beasiswa dari Kedatangan anak rakyat sekolah Indonesia secara tidak sah ke Malaysia dengan mempertaruhkan nyawa mereka adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini akan membahas alasan utama di balik fenomena ini dengan penekanan pada kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Indonesia. Ini kemiskinan dan angka pengangguran yang semakin tinggi. Sumpah teman-teman ya. Semakin 2024 ini semakin banyak angka pengangguran di Indonesia tentunya. Apalagi di daerah saya teman-teman ya, yang sudah kuliah yang sudah lulus university itu minta info kepada saya kemarin teman-teman. Mas Mer, minta tolong kalau ada info silahkan infokan ke kami butuh pekerjaan untuk membantu ekonomi orang tua. Dan sampai saat ini mereka ingin melamar pekerjaan, tapi apa yang terjadi? Ditolak teman-teman. Dan saat ini sudah hampir 1 tahun jadi pengangguran, padahal sudah punya ijazah S1, pengalamannya luar biasa. Kenapa ditolak? Karena mereka gak kasihan lah. Negaranya sih yang gak becus sih sebenarnya. Disertai dengan data statistik yang relevan. 1. Kemiskinan yang merajalela. Kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu pendorong utama bagi banyak warga negara tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, termasuk Malaysia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2021, sekitar 10% dari total penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini setara dengan lebih dari 27 juta orang. Kemiskinan yang meluas ini memaksa banyak orang untuk mencari alternatif di negara tetangga. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah masalah kemiskinan. Di banyak daerah pedesaan, infrastruktur yang kurang memadai, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang pekerjaan yang sangat minim mendorong penduduk untuk mencari nafkah di luar negeri. Malaysia menjadi salah satu destinasi utama karena peluang ekonomi yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Nah, 2, tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia juga menjadi faktor signifikan yang mendorong migrasi tidak sah. Menurut data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 7%. Hal ini berarti lebih dari 9 juta orang di Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup cepat untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, serta kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Sektor-sektor tertentu di Indonesia, seperti pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi banyak penduduk pedesaan, mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan. Kondisi ini membuat banyak orang, terutama dari daerah pedesaan, merasa terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri untuk mendukung keluarga mereka. Betul teman-teman ya.
kami sebenarnya tidak mau ke Malaysia. Itu jawaban daripada teman-teman yang berangkat ke Malaysia dan pulang ke kampung daerah saya ini. Saya kalau bisa ingin kerja di negaranya sendiri, dekat dengan keluarga, masih makan dengan keluarga. Tapi mereka sebenarnya dengan terpaksa pergi. Saya kemarin sempat nanya kepada orang yang baru pulang ke Malaysia, cuman kesalahan saya tidak merekod teman-teman ya. Dia pulang, sebenarnya di Malaysia tuh enak, cuman gak enaknya ketika rindu kampung. Kalau pulang ke kampung, apa yang nak buat keluarganya? Apa yang nak buat kebahagiaan buat keluarganya? Cuman mereka itu terpaksa ke Malaysia, dan alhamdulillah 1 tahun pulang ke Malaysia rumahnya cantik teman-teman, masya Allah. Dapurnya itu loh besar sekali. Itu hasil kerja keras di Malaysia loh. Padahal selama berada di Indonesia, menikah kurang lebih 15 tahun, rumahnya tidak berubah-ubah. Tapi dibuat 1 tahun di Malaysia rumahnya dan dapurnya berubah drastis. Ini bukti bahwa kita itu butuh Malaysia. Kalau kita mengandalkan negaranya sendiri, ya gak berubah-ubah teman-teman ya hidupnya. 3. Malaysia sebagai pilihan destinasi. Malaysia menjadi pilihan utama bagi banyak rakyat Indonesia yang ingin mencari nafkah di luar negeri. Betul. Beberapa faktor yang membuat Malaysia menarik antara lain: geografis dan biaya perjalanan. Malaysia memiliki lokasi geografis yang dekat dengan Indonesia, Betul. khususnya bagi mereka yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Perjalanan ke Malaysia bisa dilakukan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan Murah. dengan negara-negara lain. Betul. Peluang pekerjaan. Besar. Malaysia memiliki banyak sektor yang membutuhkan tenaga kerja asing, Wah, seperti itu perkebunan, konstruksi, dan jasa. Konstruksi. Upah yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia membuat banyak orang tertarik untuk bekerja di Malaysia, meskipun harus melalui jalur tidak sah. Kesamaan bahasa dan budaya antara Indonesia dan Malaysia memudahkan para pekerja untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini juga meminimalisir kendala komunikasi yang biasanya dihadapi pekerja migran di negara-negara lain. 4. Risiko dan pengorbanan. Meskipun perjalanan secara tidak sah ke Malaysia penuh dengan risiko, termasuk penangkapan oleh pihak berwenang, eksploitasi oleh agen tenaga kerja ilegal, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, banyak rakyat Indonesia merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka bersedia mempertaruhkan nyawa demi peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2TKI, pada tahun 2020, terdapat lebih dari 1 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat resmi bekerja di luar negeri. Namun, angka ini hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya, karena banyak yang bekerja secara tidak sah. Data dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat sekitar 500.000 pekerja asing tidak berdokumen di Malaysia, sebagian besar berasal dari Indonesia. Kesimpulan, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Indonesia menjadi pendorong utama bagi jutaan rakyat Indonesia untuk datang secara tidak sah ke Malaysia, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Malaysia menjadi destinasi pilihan karena faktor geografis, peluang pekerjaan yang lebih baik, dan kesamaan budaya. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi masalah ini, termasuk perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia dan pengelolaan tenaga kerja migran yang lebih manusiawi. Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas ya teman-teman ya, kenapa mereka itu memilih bekerja ke Malaysia dengan cara ilegal. Sebenarnya sih kita semua ini tidak mau berangkat ke Malaysia dengan cara ilegal, maunya resmi. Cuman mereka itu sudah tidak tahan dengan kemiskinan yang mereka rasakan. Dan mereka memang tidak punya apa-apa untuk ngurus dokumen. Mereka berangkat melalui jalur tikus dan bekerja ke Malaysia dengan cara ilegal. Sebenarnya mereka itu berani bertaruh nyawa demi keluarganya. Tapi alangkah baiknya, ini saran alangkah baiknya, meskipun kita dalam kondisi tidak punya apa-apa, pinjamlah tetangga atau apa, berangkat ke Malaysia dengan cara resmi, ganti hutang-hutang yang hasil ngutang untuk berangkat ke Malaysia. Itu bagus teman-teman ya. Tapi ya saya juga tidak bisa menyalahkan karena
memang benar-benar kondisi sudah kepepet, berangkat ke Malaysia secara ilegal, dan hasilnya juga alhamdulillah maksimal, bisa dapat membahagiakan keluarganya di rumah di Indonesia. Tapi apalagi berangkat secara resmi non ilegal, insya Allah dijamin Malaysia akan menjadi negara yang membantu ekonominya menjadi stabil. Kalau kita nunggu kapan Indonesia makmur, kapan Indonesia bisa merata, harga sembako murah dan lain sebagainya, wah, nggak tahulah pokoknya. Semakin hari semakin mahal, semakin meningkat, semakin kurangnya penghasilan juga. Penghasilan tak ada, tapi kebutuhan semakin meningkat. Itulah di negara Indonesia tentunya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman ya subscribe terlebih dahulu channel Merreact TV. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.